Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Zurahmi. Seperti janji saya di Facebook bahwa saya akan menceritakan pengalaman saya mengatasi hal-hal yang udah sering lah kita lakukannya. Tiba-tiba ngerasa nggak mood, tiba-tiba nggak semangat, tiba-tiba merasa, duh pengen nyerah aja gitu ya. Insya Allah pagi ini saya akan cerita tidak berdasarkan ilmu atau teori-teori, karena saya nggak ahli di situ, jadi saya akan lebih menceritakan pengalaman diri saya ya. Umi gimana sih Mi kalau Umi lagi nggak mood, lagi nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Nah, yang pertama sekali yang biasanya saya lakukan adalah saya mengingat mimpi besar saya. Jadi yang pertama kita harus lakukan apa? Kita harus menetapkan mimpi besar. Sebesar apa mimpinya? Jangan gede-gede juga, nanti nggak sanggup malah menurunkan motivasi. Jadi kalau saya akan menentukan mimpi besar 1 bulan, mimpi besar 3 bulan, dan mimpi besar 1 tahun. Nah, itu kalau kita lakukan secara rutin, kita selalu merasa jadi punya tujuan, punya garis finish. Kalau kita merasa punya garis finish, maka kita akan tahu kita melangkahnya ke jalan yang lurus gitu, nggak belok-belok, nggak mampir-mampir dulu. Nah, maka yang pertama harus dilakukan adalah tetapkan mimpi yang besar. Itu akan memotivasi diri saya. Mudah-mudahan itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang kedua saya lakukan adalah saya mampu mengatasi masalah yang muncul dari diri saya. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah melawan diri kita sendiri. Karena sebenarnya 90% kegagalan itu datangnya dari diri kita sendiri loh. Kita sering ngerasa, saya emang udah bisanya begini aja kok, biasalah, namanya ibu-ibu, ya udah segini aja, apa sih yang dikejar. Nah, itu sebenarnya alasan-alasan yang muncul dari diri kita, dan kita harus bisa melawan itu gitu. Jadi pada saat kita mampu melawan diri kita sendiri, mampu melawan alasan-alasan yang melemahkan, maka sebenarnya kita menang. Nah, itu yang lumayan cukup sulit, karena yang dilawan diri sendiri, bukan orang lain. Nah, di situ kita harus sangat kuat motivasi untuk melawan semua yang muncul dari diri sendiri. Semua alasan-alasan yang menghambat itu lawan, gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Punya keinginan kuat. Tuh garis huruf besar semua kuatnya ya. Karena apa? Jangan cuma keinginan. Kalau kita seringnya bilang, saya pengen kayak dia, saya mau begini, tapi cuma sampai di batas keinginan, nggak kuat. Sehingga pada saat keinginan itu tidak kuat, kemudian ada halangan, kemudian kita jadi mundur. Ya udahlah, memang saya nggak bisa. Nah, itu yang harus dilawan juga gitu. Jadi keinginan itu harus kuat. Pada saat keinginan itu kuat, maka segala hambatan, segala rintangan kita akan lawan, gitu ya. Jadi udah 3 ya tadi ya. Punya mimpi besar, mampu mengatasi masalah yang muncul dari diri sendiri, dan punya keinginan kuat. Nah, yang keempat itu biasanya saya menetapkan diri saya bahwa saya berlomba dengan diri saya. Saya tidak mau berlomba dengan orang. Kalau saya melihat seseorang, wah dia tuh sukses, dia tuh bagus, oke, saya akan lihat, saya akan pelajari, tapi saya nggak mau untuk ngejar dia gitu. Karena apa? Karena yang utama tuh sebenarnya kita harus bisa mengejar diri kita sendiri. Kalau kita ngejar orang dan terlalu tinggi, kita akan kecapean sendiri, karena kita bisa jadi malah menurunkan motivasi kita. Maka lawanlah diri sendiri, berlombalah dengan diri sendiri. Kita menetapkan satu hal bahwa saya bisa, saya istimewa, saya mampu. Nah, itu yang saya biasanya lakukan. Kemudian yang kelima adalah berani berjalan selangkah, hanya selangkah. Kita nggak perlulah ngebut, kita udah tahu garis tujuan kita ngebut sampai kemudian kita ngos-ngosan, belum sampai ke garis finish kita udah capek. Nah, kalau saya lebih suka memilih untuk berjalan selangkah. Apa sih Mi berjalan selangkah? Gini, kita punya masalah. Pada saat kita punya masalah, kita cuma butuh menyelesaikan satu masalah dulu. Jadi kalau masalahnya banyak, kita berusaha menyelesaikan semua, itu yang nanti ngos-ngosan. Pilih satu masalah yang paling mudah, paling mungkin kita lakukan segera, maka melangkahlah, lewati halangan itu, lompati halangan itu, jalani halangan itu sampai selesai, baru kemudian kita melangkah ke masalah selanjutnya. Jadi melangkah satu langkah saja itu bisa membuat kita akan sampai ke finish dengan cepat. Kemudian apalagi Mi? Nah, yang keenam nih, yang terakhir, kita nggak akan pernah tahu kita benar kalau kita nggak pernah salah. Maka buat saya lebih memilih untuk saya lakukan kesalahan-kesalahan untuk saya tahu mana yang benar. Bukan kesalahan yang sama berulang-ulang ya. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, kita akan membuat kita jadi semakin pintar. Kita salah nih, saya nggak mau lagi begini, berarti saya harus begini. Begitu terus, sehingga kita akan mencapai level
kesalahan-kesalahan yang lebih besar pasti, tapi membuat kita semakin pintar. Kalau nggak naik levelnya, berarti jalan di tempat. Kemudian banyak orang yang takut gagal. Padahal gagal itu juga sebenarnya urusan dari yang tadi ya. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak tahu rasanya sukses, kita nggak akan bisa mencapai sukses. Maka nikmatilah kegagalan-kegagalan itu untuk menjadi pelajaran bahwa oke, karena saya melakukan ini saya gagal, saya harus melakukan hal yang berbeda. Nah, 6 tips itu saya pikir cukup ya untuk memotivasi diri kita sehingga kita selalu berusaha lebih baik lagi. Kita punya keinginan kuat, kita bisa mengatasi masalah diri kita sendiri, kita punya mimpi besar. Itu bisa sangat-sangat bisa memotivasi diri kita untuk terus lebih berkembang dan menjadi hebat. Demikian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.